Hydran Podcast Network. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Ada Putu di sini. Dan kali ini gue tuh mau ngobrol sama seseorang yang dia tuh udah lumayan aktif modeling. Dan modelingnya bukan kaleng-kaleng, tapi gila sih. Kalau diketik namanya di Google tuh pasti lo semua udah tahu lah ini siapa. Yang keluar fotonya panjang. Kita sapa dulu, ada Maharani Fitri. Halo Rani. Halo sayang. Dipanggil sayang basah ya? Keras. Mungkin sedikit. Gini sih Ran. Jadi Gimana? kita kan mau ngobrol enteng-enteng aja ya, santai-santai aja gitu. Maaf ya, terganggu dengan. Tapi ada tuh yang fetishnya gitu ngelihat. Aduh, itu Ada, beda. Itu yang diisep bukan. Oh, iya. Ya, lebih ke Oh, apa? Bawah jempol ya. Oh iya. Astaga, baru mulai. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa. Jadi Rani ini kan modeling udah lama nih Ran. Mungkin kita awalin cerita-cerita. Tadi kan udah sempet singgung tuh di depan kayak. Singgung siapa? Baru mulai udah nyinggung. Iya, kan, di baru awal. mulai. Aduh, ngeri banget nih. Emang ini kayak sekilas aja ya. Emang tadi kan pas aku sebut soal Maharani, terus yang muncul foto telanjang. Emang ada gitu Ran? Apa tuh? Foto-foto telanjangmu tuh Kamu ada? mau lihat? Belum. Ya ada. Oh gitu. Yaudah itu nanti aja deh. Masih pagi ya? Masih pagi betul. Kita ngobrol santai aja dulu Ran. Kayak Rani ini aktif jadi model itu dari tahun berapa Ran? Tahun berapa ya aku lupa. Kayaknya 2017 deh. Berarti at least 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya? Ya 3 tahun yang lalu. Cuma kalau kayak berani buat kayak yang lebih dari seksi itu sekitar 2 tahun ya. Lebih dari seksi itu berarti yang Ya gitu lah. Ya pokoknya tanpa selai benang gitu ya. Ya. Kayak orang-orang kan biasanya kalau ngobrol tuh ya, maksud yang apa namanya? Kan banyak orang yang ngobrol di YouTube terus dia cerita tentang masa lalunya, terus cerita tentang awal karir modelingnya. Mereka tuh banyak yang bilang awalnya ada yang casting lah, audisi. Nah, kalau Rani tuh gimana? Kalau aku apa ya? Kalau aku awalnya dari kayak iseng, emang aku senang foto gitu kan. Nah, sorry ya bakar dulu ya. Iya. Bakar dulu. Biar panas sedikit lah. Kan ngobrol sama Rani tuh harus Iya, gerah gitu. gerah gitu. Apa tadi ya, berawal dari ya awalnya emang senang, terus aku punya akses, kayak aku punya teman fotografer gitu kan. Akhirnya ya udah aku foto-foto, akhirnya kita ya beraniin foto seksi. Awalnya tuh waktu itu cuma pakai kayak tank top gitu kan. Itu tuh pada saat pakai tank top aja aku tuh udah kayak nggak mau buat ngupload, karena emang basic aku dari dulu tuh aku nggak pernah pakai baju seksi, pokoknya iya. Teman-teman aku tuh teman-teman aku yang dulu gitu ya, dari ya SMA ke bawah gitu, itu tuh ngelihat aku yang sekarang tuh mungkin kaget ya, karena pada dasarnya aku tuh dulu tomboy, terus tuh culun, gimana ya, culun banget. Iya, serius. Masih nggak kelihatan gitu kalau yang looksnya sekarang tuh kan kayak udah beda banget, nggak ada tomboy-tomboynya. Kayak mukanya muka sange gitu kan. Gue ngomong ya. Iya, mukanya tuh kayak muka ranjang banget gitu kan. Iya kali ya. Apalagi ditambah kalau ngelihat apa tadi, mungkin yang tadi Rani bilang soal foto-foto. Itu nanti aja deh soal foto-foto. Berarti kan gini, kalau biasanya orang-orang kan yang masuk modeling tuh kayak ada turning point atau titik di mana dia tuh ngerasa yakin kalau dirinya itu model. Nah, kalau Rani ini kan awalnya nggak berani foto, terus tomboy. Nah, terus kenapa bisa berani mengambil job dengan foto-foto? Kalau telanjang tuh sebutannya nude ya? Nude ya? Nude tuh berarti atas bawah, nggak pakai apa-apa ya? Iya. Kamu mau pakai? Nggak usah pakai.
Nah itu maksudnya kayak awal-awal tuh gimana, kayak yaudah mau deh ngambil Oh enggak, itu tuh awalnya ya itu yang aku bilang waktu awal. Aku ingat banget pertama kali aku foto itu konsepnya tuh kayak aku cuma pakai tank top, tapi tuh aku tuh takut buat nguploadnya. Itu aku inget banget aku pakai tank top sama hot pants gitu kan. Akhirnya yang belahannya tuh baru kelihatan sedikit. Kalau emang boobs, aku kan emang dari mama emang lumayan ya big boobs lah ya, dia. oke. Nah akhirnya aku seneng lah foto-foto kayak gitu. Nah terus ada fotografer yang kayak, kamu mau nggak nih, ada yang mau fotoin kamu nih, kata dia gitu. Oh ya udah, akhirnya ambil itu. Waktu itu aku masih jadi SPG, ternyata kok aku nyaman ya di sini. Terus juga ya you know lah, kalau misalnya kita duitnya kelihatan lebih menjanjikan gitu ya udah gitu. Iya, so it's all about money berarti ya. Oke. Emang kalau boleh tahu kayak selisihnya foto yang hanya pakai tank top sama yang nude itu selisihnya berapa sih? Atau lumayan jauh atau ya beda-beda dikit? Lumayan. Soalnya aku tuh waktu itu sampai sempat punya konflik juga gitu kan, kayak wah panjang nih. Iya pokoknya ini ceritanya panjang banget. Termasuk kayak bukan relationship ya, kayak aku pernah deket sama fotografer. Jadi si fotografer ini tuh kayak apa sih, dia tuh gue suka nih sama lu, gue mau nikah sama lu, gue mau lu jadi istri gue gitu kan. Fotografer ngomong gitu? Iya, jadi pada saat dia udah motoin aku, dia ngomong kayak gitu. Motoin kamu baru ngomong gitu? Iya, jadi kan aduh gue kayak punya apa ya istilahnya, minum dulu kakak. Iya. Aku tuh kayak punya beban gitu kan, maksudnya kalau gue nggak mau sama dia, gue diancem, ngerti nggak? Diancamnya gimana? Diancemnya tuh salahnya aku udah kenalin dia ke orang tua aku. Oh, ngerti nggak? Jadi sebelum foto udah kenalin ke. Iya. Ternyata dia pinter ngambil hati orang tua aku. Nyaman dong mama. Oke. Akhirnya pada saat mama nyaman, ya udah. Ternyata aku baru tahu kelakuannya dia tuh ya kayak gitu. Maksudnya Gimana kelakuannya itu gimana? Aku tuh seneng aku nggak yang melulu ngelihat cowok tuh soal fisik gitu kan. Pada saat itu emang keadaan dia emang bukan, ya dia udah pernah menikah gitu. Oh duda. Maaf ya masnya kalau denger. Aduh aku sakit loh sama kamu karena kamu pernah ngejahatin aku. Ya oke. Terus? Ya akhirnya dia bilang, gue bakalan bilang sama orang tua lu kalau lu kayak gini. Akhirnya tuh konflik banget parah. Aku akuin aku konflik banget parah karena orang tua kaget dong ngelihat foto aku yang kayak gitu. Ini nih maksudnya foto yang nude itu? Hah? Ditunjukin ke orang tua? Iya. Sebenarnya ada baik dan buruknya. Jadi baiknya itu waktu itu aku pada saat aku foto kayak gitu, gimana sih caranya buat gue ngomong sama orang tua gue kerjanya kayak gini nih gitu kan. Jadi selama ini orang tua itu belum tahu bahwa kerjamu adalah dulu tuh belum tahu kalau ngambil foto soal yang gitu-gitu. Iya belum. Oh gitu. Tapi sekarang emang aku lagi udah kayak udahlah nggak ngambil job-job yang sampai kayak gitu sih. Oh udah nggak ngambil lagi? Kayaknya tergantung ya siapa yang ngajakin. Oke. Ya pokoknya gitu. Akhirnya dia bilang kalau lu nggak mau sama gue bakalan ngasih tahu foto ini gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya dia ngasih tahu tuh. Dia ngasih tahu. Terus sampai nyokap kaget, gimana sih namanya orang tua gitu kan. Tapi balik lagi aku kerja kayak gitu emang buat orang tua aku, ngerti nggak? Akhirnya ya udahlah, aku bilang kalau emang lu mau ya udah gitu kan. Kalau lu mau ngejelekin gue, mau ngejudge gue, mau nyampein hal buruk tentang gue ke orang tua gue, udah silahkan gitu kan. Akhirnya aku tuh sempet pergi dari rumah, maksudnya kabur. Bukan kabur sih, yang gue tuh gak tega ngeliat orang tua gue tuh nangis. Gue akuin orang tua gue nangis gara-gara dia gitu kan. Nah terus kabur tuh maksudnya biar solusi sebenarnya gak ada gitu. Solusi sih. Iya maksudnya kok lebih ke awalnya nah gimana ya, namanya orang tua kaget gitu kan, kaget banget gitu. Akhirnya nyokap gue sempet sakit, dia bilang
gue tuh mau nyari cowok yang benar-benar apa ya, cowok itu sayang sama, nggak cuman sama gue tapi sayang sama keluarga gue, ngerti nggak? Gue nggak, kalau buat nyari cowok yang cuman sayang sama gue itu banyak, nggak bohong kan, apalagi dengan ya namanya cewek gitu kan, nyari cowok gampang-gampang aja, apalagi zaman sekarang kita ngiming-ngimingnya cuman pakai lu mau netek ya nih sama gue. Ya nggak sih, nggak mungkin ya, susah nggak sih nyari cowok kayak gitu? Gampang nggak? Gampang sih, cuma aku belum pernah tuh ditawarin mau neteng nggak. Ya nggak mungkin juga gue bilang lu mau neteng nggak, kan nggak juga. Maksudnya kayak kita punya modal nih, modal dalam artian followers gue tuh seneng ngelihat kayak gitu, dan ya udah gue ngerasa sebenarnya gampang loh. Gue mau nge-DM sekalipun kayak gue lagi butuh temen nih, pasti nggak apa ya, nggak mungkin memungkiri dia mau nyamperin gue, nemenin gue gitu kan. Sebenarnya followers gue banyak banget yang baik-baik kayak gitu. Nah akhirnya kenapa pada saat ayo gue mau jalanin sama lo, gue nggak mandang lu siapa gitu, gue nggak mandang lu udah pernah nikah apa belum gitu kan. Tapi kenapa dia bilang ya udah kalau emang lu udah sama gue, tanggung jawab gue tuh lu, tanggung jawab lu tuh gue, lu ngapain harus ngurusin keluarga lu? Gila gak sih? Gila sih, maksudnya sampai sepemikirannya tuh sampai kayak gitu. Ya maksud gue, gue kerja kayak gini tuh buat orang tua gue bilang, nggak yang kayak ya gue mau nyari cowok mah gampang, aku bilang gitu kan. Maksudnya dalam ini nih yang kesukaan bukan pede ya, maksudnya nyari cowok yang cuman gue mau jadi pacar lu dong, mau nggak sih? Pastilah. Gue mau temenin gue dong pacaran bucin-bucin ala-ala zaman sekarang, gampang nggak kayak gitu? Gampang. Makanya gue nggak mau kayak gitu. Gue bilang nyari cowok yang cuman sayang sama kita tuh gampang, tapi nyari orang yang nggak cuma sayang sama keluarga kita, nggak cuma sayang sama kita tapi sayang sama keluarga kita, itu yang susah. Betul. Iya kan? Nah ya udah dari situ gue mulai kayak ngejauh. Akhirnya udah dia sampai yang kayak sedih banget sih kalau ceritain itu, sampai kayak gue bakalan bilang semua aib yang udah gue lakuin sama dia. Gue bilang nggak apa-apa, lakuin lu lakuin aja, sampai dia bikin fake account. Jadi fake account itu isinya tuh cuma foto gue sama dia pada saat kita lagi punya hubungan gitu. Ya gue pikir psycho kali ya kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya mungkin sampai dia capek sendiri. Ya udah, gue tuh orangnya tipe orang yang kalau ada orang ngelawan gue nggak mau ngelawan dia balik. Diem aja gitu. Iya, karena pada saat ada orang gue ngelawan gue dan gue ikutan ngelawan dia, sama nggak sih kayak gue tuh ngegodain anjing yang ngejar-ngejar gue nggak mungkin nih kalah nih, nggak mungkin menang nih ngelawan anjing ini gitu kan. Akhirnya gue diemin, dia capek sendiri kan ngejar-ngejar gue, maksudnya ngelawan gue sampai yang kayak gitu-gitu. Terus sedih ya cerita. Itu dia punya anak nggak sih? Dia punya anak. Oh, dia punya anak. Dia punya anak. Maksud gue tuh ya gue nerima dia, gue nerima anaknya juga, tapi kok ya gimana sih, gue mau nerima anak lu tapi lu nggak nerima keluarga gue gitu kan. Iya. Jadi ini nih dia maksudnya kan seorang fotografer gitu ya. Maksudnya fotografer itu kan emang erat kaitannya, apalagi dia fotografer yang suka motoin cewek gitu kan. Dan pasti erat dong sama wanita-wanita lain mungkin kan. Iya, bodohnya itu kejadian itu emang pada saat dulu gue baru-baru pertama kali jadi model. Oh, belum ngerti selak nih. Belum ngerti selanya gimana nih pacaran sama fotografer gitu kan. Kalau sekarang ya cincai lah ya. Sekarang mah pengarannya udah jago banget. Nggak cuma fotografer, siapa juga hayu. Berarti kan itu salah satu pengalaman dari Rani yang memang maksudnya itu benar-benar awal-awal. Iya, awal. Ini ya hitungannya seorang Rani itu bucin nggak? Gue. Iya. Serius? Makanya gue mau pacaran. Iya. Oh. Gue parah banget. Maksudnya gue mengakui kebucinan gue, makanya gue nggak mau. Karena gue punya pengalaman. Gue tahu ya itu tuh nggak nyaman buat cowok. Kayak misalnya gue tuh kangen, gue pengen ketemu sama lu gitu kan. Gue tuh kayak ngegangguin hari-harinya dia lagi kerja, gue gangguin. Akhirnya dia
pergi sendiri gitu kan, karena emang ya gue akuin emang gue rese gitu loh. Resenya maksudnya dalam kata gimana? Gue rese kalau punya relationship sama orang, gue resenya tuh gue nggak bisa kayak misalnya lu pacar gue, terus lu nggak ada kabar nih. Oh, Gua tiba-tiba- maunya harus ada kabar. Iya. Gue tiba-tiba minta putus gitu kan. Gue tuh dalam hubungan tuh selalu minta putus kalau lu tuh ngelakuin kesalahan. Itu jeleknya gue. Oh gitu. Makanya gue tuh takut sama komitmen. Maksudnya buat itu dulu ya. Makanya gue nggak mau punya komitmen sama orang. Sampai di titik sekarang Iya. nggak mau punya komitmen. Gue takut. Hanya karena gitu doang takut. Karena emang gue pernah nyoba juga gitu kan, gue pacaran deh sama orang ini, gue nyaman gitu kan. Akhirnya gue tuh tipe orang gini, kalau gue sayang sama orang itu orang itu cuek nih sama gue sayang banget sama orang itu, tapi pada saat orang itu nanti udah sayang banget sama gue yang bakalan cuek. Jeleknya gue gitu, gue nggak tahu ya. Iya itu udah sifat dan karakter sih, nggak bisa di. Buat cewek ya. Iya nggak bisa diubah. Dan maksudnya ya ketika ada di titik itu kan nggak tahu ya, mungkin sifat karakter cowoknya mungkin dia tipe yang nggak mau terlalu diganggu gitu ketika dia Terus lagi. kalau kamu cowok gimana? Kalau punya pacar kayak aku? Aku harus coba ngerti sih. Maksudnya gini loh. Pasti ada dong case salah satu tuh ada di posisi yang sama gitu, misalkan at least kamu lagi sibuk foto, terus aku teleponin, terus aku callin, akhirnya sesempatnya kamu balas after kerja misalnya, terus aku yang ngambek misalnya, itu kan sebenarnya udah jadi suatu education buat dirinya si kamu misalnya, ya Tapi udah tahu aku dong seneng. caranya. Aku tuh seneng di kayak Dia apa ini? sama orang yang kayak Dicemburuin, mungkin pacar ya, Heeh. dicemburuin, maksudnya kayak kamu jangan kayak gini, kamu, kecuali yang kayak ngelarangnya tuh di luar batas ya, maksudnya terlalu over gitu aku nggak suka. Cuma kalau yang masih kayak jangan gitu dong, gitu tipe manja, Iya. gimana gitu kan. Kalau dapet yang tipenya manja gitu kan, maksudnya ada orang yang Iya, kalau yang galak gitu, betul. jangan kayak gitu lah, Atau mungkin gini, atau mungkin cowoknya awalnya baik gitu. gitu. Terima-terima aja gue lama-lama cemburuin gitu Annoy kan. gitu ya, maksudnya annoying Iya, iya, banget. benar-benar. Ya nggak bisa gitu dong. Aku pernah ngalamin itu juga dan baru kemarin. Hah, baru kemarin? Iya, maksudnya nggak baru kemarin banget sih. Nah, ini sempat jadian dong kan pacar. Sama cowok ini. Ya. Pernah. Maksudnya Hah? Pernah? mengakui sebagai pacar Oh. gitu. Ex, Tapi mantan. enggak, aku tuh kalau cuman sebulan 2 bulan tuh kayaknya nggak pacar deh. Oke. Apa ya? FWB Hmm. juga bukan. Maksudnya ya Iya, udahlah, iya, aku benar. pernah mantan ya gitu ya. Ya nggak tahu, maksudnya komitmen kalian pada saat kalian berkomitmen, maksudnya ketika kalian Manis menjalani banget hubungan itu gimana? ngomongnya. Iya, Gimana maksudnya manis dong? banget, manis bangetnya itu dalam arti apa gitu? Apa nanti dia maksudnya? pede banget lagi gue ceritain. Maaf ya, nggak emang gue mengakui dia gitu kan, karena emang gue pernah bahagia sama dia, gue nggak ngejelek, nggak mau ngilangin. Pernah bahagia? Pernah bahagia. Kan Maksudnya 1 bulan doang. 1 bulan bisa bahagia. bahagia udah pernah, ya gitu. 1 bulan pernah bahagia, pernah gitu. Pernah What gitu the meaning lah. of pernah gitu? Itu kan maksudnya maknanya jadi Tanda kutip ya. jadi tanda tanya lah. Eh, 1 bulan loh, maksudnya 1 bulan. Orang jarang loh ditanya relationship 1 bulan ngapain aja, 1 bulan dapat apa aja, 1 bulan bahagia nggak gitu kan. Orang jarang yang bisa bilang, ya ampun baru 1 bulan seumur jagung. Iya. Ini seorang Rani 1 bulan udah bilang, ih Jangan bahagia 1 banget. bulan pacaran 1 hari sama gue juga udah bahagia. Oh ya? Gimana Tapi caranya? nyaman gitu kan. Oh ya. Enggak. Jadi waktu itu gue nggak tahu ya dia bener apa nggak, pernah kayak gue emang udah ngagumin lu lama bla bla bla, bahasa basinya cowok ya. Oke, akhirnya Sorry tapi ini kenal di mana? kenal di mana ya, waktu itu aku ada perform deh di luar kota gitu. Kalau disebutin performnya di mana itu tuh jelas banget ngejelasin dia gitu kan. Maksudnya udah nggak usah gitu. Iya, maksudnya perform tuh sebagai apa? DJ. Oh DJ, oke. Ike Di luar Pulau Jawa lah gitu, atau di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa. di luar deh. Oh, oke. Ya pokoknya
aku kalau bilang di luar Pulau Jawa sama di luar juga kayaknya nandain banget dia ya. Loh, maksudnya itu Nggak, kalau nanti luar Jawa dia tuh ngerasa banyak banget. gitu kan, maksudnya emang Ya anggaplah ya, gini, gitu anggaplah dia nggak punya aplikasi Spotify untuk mendengarkan podcast ini gitu. Ya udah nggak usah. enggak dia jangan kan. Kenapa kok bisa bilang jangan kan? Enggak apa ya, aku tahu sedikit banyak tentang dia. Sedikit banyak. Jadi gini ceritanya tuh, ya emang awalnya emang dia yang manis-manis madu gitu kan. Akhirnya aku tuh orangnya awalnya tuh susah banget buat kayak dideketin. Maksudnya gue tuh cuek banget. Gue cuek bukan berarti gue nggak butuh cowok, tapi gue nggak mau nih nanti gue terlalu nyaman. Jadi aku tipe orang yang gue nggak mandang dia siapa. Pada saat setiap harinya dia intens sama gue bisa jatuh cinta sama dia gitu. I see. Tapi kalau kita punya apa ya feeling, maksudnya ya banyak sih teman-teman cowok gue yang udah bertahun-tahun juga gue nggak Ya ada maksudnya feelingnya beda gitu. Iya feelingnya beda. Kayak ngerasa aduh gitu kan, pengen aduh gue pengen nih gitu. Enak, selalu gitu ya, karena itu selalu ngasih kode-kode yang Iya kayak misalnya emang kayaknya gue nggak ada sama dia. Kalau gue penasaran, gue pengen deh sama cowok ini gitu. Gue tuh tipenya badung banget. Gue tuh kayak misalnya gue lagi ke klub, gue suka sama cowok ini, gue pengen sama dia gitu. pengen apa tuh maksudnya? Ya pengen aja nyobain dia gitu. Oh shit, maksudnya pengen tuh dalam arti pengen tuh maksudnya Iya gue pengen kenal gitu, pengen kenal. kirain maksudnya pengen jalanin relationship sama dia, pengen Enggak. apa? Gue udah nggak tertarik banget jalanin relationship. Terus yang bikin tertarik gitu? Jadi batuk kan? Ngomongnya jadi belepotan kan. Ternyata seorang Rani tuh dari tadi tuh ngasih kode-kode yang kayak iya kepengen, iya mau, tapi kayak nggak di explain, nggak dijelasin sebenarnya keinginan itu apa, Tapi terus maunya kalau- itu apa. Kalau kayaknya baru di apa ya, ini bukan konten sih ya, lebih ke kayak ngobrol bareng. Iya, ngobrol Jadi aja biasa. gue ngerasanya ini kayak yang belum gue ceritain di konten YouTube beberapa orang, jadi gue ceritain itu kayak ngobrol gitu. Iya, Udah gitu iya. suasananya kayak gini gitu Iya, kan. gitu, benar. Suasananya kayak ya ampun. Udah gitu dipengaruhi oleh Iya, oleh aqua gelas. gitu kan, aqua gelas, terus es jeruk gitu kan. Iya, iya. Apalagi tadi pakai sambal mata, jadi Aduh. ya gue gitu orangnya. Gila sih yang menurut gue. Kalau gue lihat cowok mungkin apa ya, kayak ini cowok genit banget sih gitu, mau sama siapa aja. Kalau tipe gue tuh gue pengen sama cowok ini gitu, gimana pun caranya. Sampai kayak kemarin gue ke klub, gue bilang gue selalu buat temen cowok gue yang kayak rada-rada gitu lah. Rada-rada tuh maksud dalam arti Rada-rada cewek cowok gitu. Cong jadi, gitu ya? Nah, Iya. cong gue pengen sama cowok. Jadi dia lebih gampang aksesin oh kita kan iya, dia ya. luas ya, benar, mobile. Gue itu berteman jarang sama cewek. Gue nggak punya teman cewek. Temen cewek gue tuh cuman ya bisa kehitung pakai jari. Termasuk di circle model itu sendiri. Iya, kalau di model temen yang cuman say hi pada saat gue sama mereka, gue teman mereka gitu. Yang deket banget ya beberapa, cuman bukan yang gue cerita sampai dalam banget sampai ke ya sekedar istilahnya teman kedalam biasa banget lah ya, gitu, teman sampai biasa mentok gitu. gitu. Iya, teman biasa aja gitu ceritanya. Iya, Cuman iya, belum sampai yang mentok gue lah ya. tahu kalau yang sampai mentok banget ya beberapa lah. Oke. Apaan sih itu ini? nanti aja nanti. Ini Iya. dulu. Apa? Yang apa nih? Kita bahasnya banyak banget ya. Iya. Bahas apa? Bahas Rani tuh kayak cowok. suka pengen jelasin sesuatu tapi kayak di greget gitu ya. gitu kayak gue gitu. Gue kayak yang Baru denger tuh penasaran pasti ya. Iya, ini apaan sih Rani gitu. apaan sih maksudnya apa Jadi sih? kayak gitu. muter-muter aja di Betul, situ, akhirnya muter-muter nggak situ aja. diceritain. Iya, itu dia yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Ya udah, pokoknya intinya gue itu orangnya penasaran. Gini aja deh, kita langsung buka-bukaan. Maksudnya penasaran pengen deketin dia terus pengen Iya. ngajak dia gitu. Iya, misalnya lo di depan gue nih ada cowok. Kok orang ini enak banget ya dilihatnya. Gue pengen tahu di ranjang dia kayak gimana. Oh, I see. Gila ya. Gue tuh segila itu kalau Iya. udah iya, seneng iya, sama iya. orang, gue pengen tahu. Tapi kalau oh ya udah, oh gitu, oh ya udah gitu.
It's okay. Tapi kalau gue udah main perasaan itu udah lain cerita sih ya. parah sih, gue takut gue. Ngerti itu, maksudnya itu yang bikin paham gitu ya, maksudnya kenapa seorang Rani itu akhirnya agak enggan untuk menjalani suatu hubungan karena tingkat kebucinan dan kebaperannya Rani itu parah. Akhirnya ya udah ketika mau nyobain dia, it's cuma wanna see perform in bed aja gitu kan. Ya udah, ayo kalau mau gituan ya udah gituan aja. Nah terus akhirnya gimana yang tadi si Chong itu gimana? Ya berhasil lah. Serius? Gitulah gunanya temen. Gak sih? Iya sih, segampang itu ya. Rani mungkin kalau misalkan gini, ketemu orang di klub misalkan random aja ya, misalnya kayak suka terus tiba-tiba suka nih sama dia, aduh pengen tidur sama dia nih, pengen lihat gimana dia diranjang. Tapi pernah nggak, maksudnya case-nya tuh kayak Rani tuh sendirian ngomong, maksudnya dia ngobrol Rani sendiri, maksudnya tanpa ada si temen yang Chong tadi untuk mengutarakan yang emang keinginannya Rani. Yang harus diutarain juga, kita udah di klub, udah ya maksudnya kadang cowok iya sih, mungkin kalau yang di klub semua udah peka ya, kalau emang mau kita di klub pasti dong kalau ketika udah kenalan, udah apa terus udah enak, bungkus, udah gitu iya kan. Bungkus gitu kan. Bungkus nggak usah dihabisin. Tapi kalau yang Rani sendiri gitu, maksudnya ngomong terus kayak ngobrol terus Rani, maksudnya gini loh, Rani yang sebagai seseorang yang agresif gitu. Oh enggak. Aku tuh malah gue harus dipancing gitu. Enggak juga, gue agresif parah. Cuma ini nih gue lihat dulu nih orangnya. Rani seagresif nggak, maksudnya nggak kelihatan ya gitu seorang Rani tuh kalau dilihat di foto-fotonya ya, maksudnya sekedar foto aja gitu. Kayak tapi sekarang nih gue tanya sama lu, di foto gue vulgar apa gimana, terus omongan gue juga lebih kayak ngomongin yang kesana. Tapi pada saat gue baru kayak awal sama lu tadi bareng beda, kayak beda banget kayak, aduh gue jadi lu sopan bikin, banget ya, jadi bikin kayak lu kikuk sendiri betul, gitu kan. Jadi kayak gimana gitu, jadi kayak orang mungkin kalau first impressionnya ngeliat Rani gitu kayak sopan banget. Sorry gue ini ngeliat Tete misalnya, sorry tuh tapi gitu. Tapi lama-kelamaan tuh jadi ketahuan gitu karakternya Rani itu. Iya, jeleknya gue gitu ya. Iya, nggak apa-apa, maksudnya kayak kalau kan ada beberapa orang yang memang dia bisa menjadi orang lain gitu ya. Kalau ada juga beberapa orang yang memang dia nggak usah lah, ngapain sih, capek jadi fake itu susah gitu. Gue nggak bisa jadi fake sih. Nah itu maksudnya, nah, ya udah jadi diri sendiri aja gitu. Tapi Rani tuh untuk special case mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayak Rani tuh kayak aduh nanti maksudnya gimana ya, untuk menjaga image gitu. Betul, jaga image. Cuman kalau kayak aku gitu udah ngerti ya, maksudnya gimana sih model tuh kayak gimana ya, maksudnya secara umum aja tuh udah tahu gitu, walaupun nggak tahu sebenarnya nggak cuma model aja yang kayak gitu, mungkin ada selebritis, mungkin ada musisi, kita kan nggak tahu ya, maksudnya kehidupan mereka tuh gimana di depan sama di belakang. Ya kita cukup tahu aja yang kayak gitu, nggak usah dibahas terlalu dalam. Maksudnya kan ketika dapat kesempatan ngobrol kayak gitu, jadi ketahuan nih, Rani ternyata orangnya seliar itu. Gila sih kalau sampai kebayang sih, Rani ternyata seliar itu. Liar sih enggak, cuman kalau ya udah lu suka, lu ngewe aja gitu kan. Tapi gimana maksudnya ngasih offernya itu gimana? Ya gimana ya, kayak sama-sama udah dewasa kali ya. Kayak misalnya nggak mungkin dong kayak gue lagi sama lu nih berdua ngewe, nggak lucuan. Pasti kan itu datang kayak misterinya gitu kan. Kayak misterinya datang, atau ya nggak harus dipengaruhi oleh kayak gue harus ke klub dulu apa gimana. Kayak misalnya kita ngobrol aja kok ini orang nyambung sih, nyaman gitu kan. Kayak nggak memungkiri deh, orang nggak mungkin ada yang kayak baru pertama kenal memungkiri. Nggak mungkin lah baru pertama kenal udah kayak gitu. Kalau gue mengiyakan itu, kayak gue baru kenal sama lo juga, kalau gue nyaman ya ayo gitu. Mau strangers dia dari apapun gitu ya, kalau ketika kita udah comfort sama seseorang itu ya ayo gitu. Apalagi kalau misalkan gini, pernah nggak sih dapat pengalaman kayak misalkan strangers terus akhirnya tuh kayak mungkin gini, ada dua tipe result setelah ketemu. Misalkan akhirnya Rani tuh ngelihat cowok ini akhirnya pengen banget tuh ngewe sama dia misalnya gitu ya. Ngewe sama dia, terus ada dua nih. Ini ngewe di
ini enggak sih nyewe banget gitu? Yang biasa aja Aman sih. lah ya. Aman sih. Gue Kan baru bukan pertama YouTube. kali podcast sih. Nggak, aman, tenang aja. Siap. Nah, gini, maksudnya gini, ketika ada Rani gitu tertarik, interesting sama seorang cowok gitu. Cowok itu Gue akhirnya yang pertama. betul. seneng sama dia Seneng gitu. nih akhirnya ngewe nih. Terus sama yang lain ngewe gitu. Ada nggak sih maksudnya case di mana ternyata setelah ngewe sama dia tuh ekspektasinya Rani tuh udah anjing kayak hot banget nih cuy. Tapi setelah Taunya kau nggak perform enak tuh gitu. kayak nggak enak. Fuck man, kayak Gue nggak ini sesadis banget itu, gitu. gue nggak sesadis itu walaupun dia nggak enak menurut gue. Iya, iya, maksudnya ada tipe yang kayak Kan ada kan yang sampai Ada orang yang- dibunuh cuman gara-gara dia betul. bilang, lu nggak. Ada yang bilang lu nggak gila lu." enak. Satu, lu bau badan, terus lu apa, lu gini dong. Gue nggak bisa kayak gitu orangnya. Gue benar-benar kayak yang kayak itu maksudnya body shaming ya? Enggak. Gue Kayak maksudnya gini, bau atau betul. Itu bukan sebenarnya buruk kita gitu. nggak, poin kita nggak di soal bau badan apa body shaming atau enggak, tapi maksudnya kita poin bagusnya Rani di sini adalah plusnya adalah Rani itu bisa ngejaga relationnya tetap bagus, tetap stabil gitu. Once memang mengecewakan gitu ya si cowok itu misalnya. Tapi kan gini, kita tabrakin sama statementnya Rani yang tadi ngomong memang it's okay main sama strangers gitu. Nah, kita sedangkan beneran sih suaranya keluar. aman sih harusnya. Aman lah ya. Mereka udah pada masing-masing kok punya Iya, lawan main, dibiarin aja lah. Terus Nah, ketika kita tabrakin sama yang tadi Rani bilang, iya suka banget main sama stranger, is okay gitu ya. Terus ini tuh maksudnya jadi berimbang gitu. Jadi Rani adalah tipe orang yang suka main sama strangers, nggak peduli ada harus nggak harus ada 5 kali pertemuan, 10 kali kan cewek ada yang gitu ya, harus dibelanjain dulu misalnya ya, kita ambil spesial cashnya tuh kayak harus dibelanjain dulu, diinin dulu, diapain dulu. kalau gue intinya gini, gue nggak bisa ngewe kalau gue nggak ada perasaan sama orang itu. Mau lu bayar gue berapapun, kalau gue nggak sange, Meki gue nggak becek gitu. Itu gue. Ya itu tuh poin sih, maksudnya kan ya, kalau Poin nggak becek sih. kan nggak enak juga ya, Sampai kayak sakit kali. ya kayak misalnya apa ya, misalnya ya tanda kutip mereka jualan apa gimana, gampang aja, mendingan dibayar gini-gini dapat duit gini-gini, bagus maksud. Cuman gue nggak bisa yang kalaupun kayak gitu gue Betul. cuman mikirin uang. Emang uang maksud gue ya kita butuh uang, cuman kalau gue di posisi gue kayak gue ingatnya uang aja nih, tapi tetap aja Nggak bisa ya, kayak memang betul sebagian orang ngomong gitu. Cuman kita balik lagi soal obrolan yang tadi tuh Ran, kayaknya jadi Rani ini posisinya adalah aman karena dia bisa menjaga relationnya dia sama si stranger, which is kita nggak tahu nih sifat stranger. Ada strangers yang sifatnya tuh emosian, terus gampang tersinggungan gitu kan. Kalau Rani orangnya nggak bisa jaga, yang katakanlah soal case tadi, misalkan Rani bilang belak-belakan orangnya ya nyablak misalnya, ih kamu tuh bau banget sih pakai deodoran kayak gitu misalkan, kita nggak tahu tuh orang gimana kan, maksudnya anjing kesel emosi, syukur-syukur dia nggak dalam pengaruh alkohol misalnya. Kalau dia dalam pengaruh alkohol terus tiba-tiba dia bawa senjata apalah nusuk gitu kan, kita nggak tahu. Itu kejadian udah berkali-kali loh di prostitut gitu ya, kejadian kayak gitu. Nah, Rani itu adalah orang yang kamu tahu banget sih prostitut gitu? Kamu Kan curiga baca deh. berita. Oh, baca berita. Kirain Baca mau berita. pegang daftar namanya gitu kan. aku nggak pernah main sama prostitut gitu. Masa mainnya Iya. sama siapa? Ya pokoknya sama kayak prostitut deh. Iya gitu. Tapi nggak sama prostitut, karena aku kalau prostitut tuh kayak satu ya, aku orangnya pemalu nih. Terus kalau ngomongin prostitut tuh kan kita harus ngomong, nego, ngobrol, terus Kok tahu banget sih kamu? kan aku udah 27 tahun, 28 tahun udah ini. gede Kamu 27 ya? Iya. Happy birthday ya? Kayaknya masih lama dong. Gak apa-apa dong, kan aku yang pertama. Kalau aku sebenarnya yang dibilang tadi yang kayak misalnya pengen cowok ini itu dibilang agresif ya? Nggak dibilang agresif ketika itu hanya verbal gitu. Maksudnya ketika ngomong kayak kita ngobrol nih, misalnya kita dugem terus kita ngelihat satu cowok terus kamu bilang gue sange sama cowok itu enggak. Tapi kalau udah Rani minta tolong dong, itu sih udah Karena gue masuk malu. kategori agresif. Iya,
itu manusiawi, tapi itu sudah termasuk agresif karena Rani harus ada di titik menginginkan orang itu dan harus gitu. Dan gini, kalau misalnya udah harus nih, misalkan Habis dapet dia- kenal nih, Dia pakai celana pendek, pakai kemeja gitu kan, Iya. pakai sepatu. Aduh, Udah gua kayaknya ngeliatnya, astaga lu greget banget. Udah gitu dia diem aja. Gue tuh kalau ngeliat cowok di klub dia tuh kayak cuek banget gitu. Aduh, ini cowok gitu tahu kan. mabok. Dia diem Emang posisinya dia mabok, cuman kan kebanyakan cowok di klub kalau mabok pasti kan pengennya ciuman, pelukan, ngerepe kandel-kandel gimana gitu gitu ya. kan. Ini tuh diem banget sampai gue tuh ngeliatin mulu. Gue bilang, "Beb, gue pengen cowok ini deh, kenalin dong." Sampai dia bener, ya deh kenalan akhirnya ngobrol ya udah lah. Terus si Cong gimana? Barengan lah kita. Hah? Gimana? Gimana? Barengan lah kita. Kan kita cuma ngobrol, emang ngapain sih? Barengan Kenceng gimana? banget sih. Barengan. Ya ngobrol aja di kamar barengan gitu. Si Jadi Cong itu aku tuh orangnya kamu kalau main sukanya yang kasar apa yang lembut? aku depends pasangannya sih. Maksudnya kayak gini ya, maksudnya kita kan kalau berhubungan Tergantung ya. sikon berarti. Betul, aku kalau berhubungan harus mutual dong ya. Karena based on apa yang aku bilang awal tadi, aku bukan orang type yang prostitut. Jadi ketika kita mau berhubungan gitu, kita harus dua arah dong. Nggak mungkin nggak boleh salah satu dari kita itu harus puas duluan Iya, gitu iya, ya. benar. Nah itu adalah yang membentuk kayak activity yang maksudnya kalau menurutku itu adalah yang bermutu gitu. Jadi Tapi ketika aku sukanya ada yang lembut-lembut. betul, iya, tapi kan ada momen gitu loh. Ada momen yang orang-orang yang sukanya lembut ngomongin ya. Terus ada orang yang Akhirnya kalau udah mau ada keluar kenceng itu. betul. One moment ada yang dia bilang dia Itu tuh lebih kepengen enak kan. Jadi nggak Betul. yang langsung kencang gitu kan. Pasti di mana-mana pelan dulu ya. Ya, slow dulu, sih, baru slow. naik Baru gitu nanti naik terus direm dulu terus Iya. lagi. Ya, kurang lebih gitu lah. Tapi kan ada tipe-tipe yang dia tuh emang sukanya yang raw sex gitu ya. Maksudnya yang agak dia maunya pokoknya yang kasar, yang dia nggak masuk BDSM kategori gitu. BDSM sih. BDSM tuh udah terlalu ekstrim ya. Maksudnya kan kalau BDSM tuh kan memang harus spanking, terus yang harus gitu ya, nyekek sampai apa. Kalau standar orang yang mau aku raw ngeri sex banget tuh sama kalau orang kayak gitu malahan. iya, dan itu ada tekniknya. Maksudnya bukan asal sembarang gituan terus asal Serius? kasar aja gitu. Itu ada karena kan itu berpengaruh sama ini loh. Dia tuh ada efek sampingnya gitu. Jadi kayak nggak bisa sembarangan. Misalkan nampar tuh nggak bisa asal nampar jangan yang pipi, jangan yang Kok kamu tahu sih? aku pernah ngobrol sama pakarnya. Masa? Iya, aku kalau BDSM ya jujur ya, itu kan ada kayak ada ilmunya gitu ya. Aku tuh nggak berani Jangan-jangan kamu yang di nerapin. borgol itu ya? Enggak sih maksudnya. Aku nggak pernah tuh, nggak berani borgol tuh. Kayak takutnya nanti lagi misalkan lagi borgol Aku tuh terus ada ya. di borgol, besoknya suruh pakai baju warna orange gitu kan? Ya koruptor dong. Dia lagi di borgol terus misalnya lagi di borgol nih, lagi di borgol terus lagi genjot misalnya di borgol terus tahu-tahu aduh sakit gitu misalnya sakit ya terus mau Nggak buka tega gitu. bukan nggak tega maksudnya mau dibuka gitu terus kuncinya mana ya kuncinya hilang ya momennya hilang jadi kayak moodnya tuh jadi turun jadi Oh, gitu. ujung-ujungnya malah break gitu. Jadi maksudnya untuk apa ya kayak udahlah seks yang normal Biasa aja aja biasa gitu. kecuali dia memang request mau coba yang kayak gini. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan kita harus lihat apa ya kayak sampel dulu ini yang baik tuh gimana yang benar tuh gimana supaya dari kita berdua tuh nggak ada yang namanya saling menyakiti gitu loh. Kalau aku dari kayak buat cuma gaya-gaya seks gitu doang biasa aja. Cuman aku lebih ke tempat ya. Tempat aku tuh? senang tempat-tempat yang baru gitu. Kayak ini baru nggak Belum. Ini belum pernah coba di sini. ya berarti baru dong. Maksudnya nggak seks sama kamu gitu di sini? Bukan. Apa-apa? Maksudnya gini, ini tempat baru berarti. Maksudnya baru Baru di pertama sini. kali. Iya. Aku sering di sini. Oh. Gak usah disebutin tempatnya lah ya. Ya, Aku pokoknya sering di sini. sering lah ya. Cuma kayak yang aku bilang tadi aku bikin project apa gitu kan. Kayak aku bilang tadi aku kalau lagi bete emang aku tuh suka kayak buka tempat sendiri. Apa yang ngerasa? Sebenarnya aku orangnya penakut parah. Oh gitu.
parah banget. Aku penakut parah banget. Mungkin nanti pada saat kamu pulang, mungkin aku nyari teman lagi gitu apa teman. Tapi Aku nggak pulang deh, aku nggak pulang. aku seringnya ditemenin sama teman cewek aku. Oh gitu. Karena ya mungkin kalau momennya aku lagi pengen, ya aku cari temen cowok yang emang udah tahu aku lah ya. Tapi kalau aku lagi emang males kayak keadaan sekarang kan aku emang lagi ngerasa gimana sih manusia Ya, lagi pengen paham, sendirian paham. lagi bete galau. Banyak banget sih tamunya. Ini pada Iya. ini hari apa? Oh, padahal malam Rabu ya, bukan malam Jumat. Malam Jumat. Oh iya benar ya. Ya udahlah, mungkin Mereka nggak capek tahu, abis karena habis hujan. Oh iya benar, habis hujan terus capek demo gitu. Oh iya, demo ya tadi ya. Iya. Tadi Ya. aku ikutan. Demo apa nih? Demo, keinjak kaki aku pulang. Oh, itu nggak demo dong. Kita ngomongin sekilas soal ini, ternyata Rani orangnya baru tahu nih. Sampai di menit ke 40-an ini ternyata Rani adalah orang tipe yang Harus berapa menit? Aku suka durasi yang panjang. Oh ya? Pas berarti. Harus berapa menit kalau di situ? Gak ada sih. Nggak ada. Bisa dipotong-potong kan buat kayak next gitu. Oh, di part-partin ya? Kayak YouTube ya. Tapi orang pasti seneng loh, pasti dengerin. Maksudnya gini loh, jarang ada model yang kayak dia tuh mau cerita sedip. Ini jujur dari beberapa model tuh, kayaknya gue udah pernah wawancara lebih dari 5 model kalau nggak salah. Maksudnya yang ngobrol di kayak kita nih, kayak Rani nih, maksudnya belum ada gitu. Karena mereka tuh mereka lebih fokus Dunia modelnya. betul. Maksudnya bukan dunia modelnya juga sih. Dia ngomong tuh cerita panjang lebar soal Tapi dia takut mungkin. di belakangnya, tapi dia malah ingin membentuk maksudnya dia ingin membentuk image-nya itu bagus, tapi yang dia lakukan kayak di sosial medianya, di mananya itu berbanding terbalik. Jadi maksudnya kalau di compare sama media yang aku punya ini, terus dibandingkan dengan media yang dia punya, dia justru lebih membentuk image negatif di media yang dia punya sendiri gitu loh. Kalau di sini malah dia kayak kepingin sayang gitu, maksudnya. Kecuali kita ngobrol di media yang besar, misalkan kita at least kita ngomong media online atau TV misalkan, oke lah ngomong yang kayak gitu. Karena ngomongannya dia sama yang di off the record tuh sangat berbanding terbalik gitu. Itu sering banyak banget cerita yang kayak gitu. Walaupun ada juga yang ceritanya belak-belakan gitu. Ya kalau di TV itu kan ya ada. Memang ini ada, juga kan. memang ada, iya sih, memang ada standar Ada standarnya. dan Kalau ada misalnya- KPI juga kan. Ada KPI. Kalau aku apa ya, orangnya lebih ke ya udah kalau lu santai gue santai gitu. Kalau emang nanti ini nggak boleh ini, oh ya udah, aku orangnya ikutin aja gitu kan. Terus kalau misalnya kayak cuman gue harus jaim, gue suka sama orang ya udah kayak gitu kan. Kalau gue jaim enggak kok gini, ntar cowok yang lalu udah pernah ngewe sama gue so suci banget tuh gitu kan. Ya lucu juga gitu kan. Kalian Rani sejaim itu loh tadi. Gue mikirnya Rani jaim banget sumpah. Memang maksudnya gini ya, takutnya kan kayak apakah Rani tuh mau membangun image seseorang yang Enggak, gue gimana ya, gue bukan tipe orang yang orang harus bagus ngeliat image gue nggak kayak gitu. Lu mau berteman sama gue karena gue kayak gini ya udah ayo gitu. Kalau iya, memang lebih enak gitu kan, maksudnya Iya. kayak ya udahlah, maksudnya ketika lu tuh kayak gitu misalnya, ya udah itu kan pilihan lu gitu, maksudnya kita juga nggak ya mungkin berhak mereka ubah juga. pikirnya ya nanti kan kalau podcast bisa didengerin sampai kapan juga. Akhirnya podcastnya diputer, kitanya udah berubah jadi yang lebih baik. Kalau tipe gue orangnya ya udah saat ini gue alamin ya gue ceritain, tapi pada saat nanti gue udah ngerasa gue mau, ya semua orang pasti Ya pengen udah, lebih baik iya, kan. iya. Ya udah pada saat itu gitu, lu jangan bahas lagi. Kalau lu mau bahas lagi jangan sama gue gitu. Ini pernah kejadian tuh kayak gitu. Oh ya, Ngobrolnya sama model ya, dia ngomongnya aku lagi pacaran sama artis A gitu, nah, tapi jangan, kita ngobrol cerita gitu tapi emang nggak disebut gitu. Terus akhirnya kayaknya ya dia tuh sudah menuju hijrah tapi hijrah nanggung gitu. Jadi kayak mau hijrah apa enggak ya gitu. Akhirnya kayak dia hijrah tuh foto-fotonya dihilangin semua, di archive gitu ya. Terus sampai dia unfollow, terus kayak dia sampai DM apa kayak minta di take down. Akhirnya kan aku respect dong ketika aku yang punya own konten. kayak gue kenal ya. Pokoknya kurang lebih gitu lah ya. Tapi ya ada platform tertentu yang emang aku hide gitu, tapi untuk platform yang ini aku nggak hide gitu karena aku
bisa ngebaca data analitiku juga kan, pendengarku berapa sih, jumlahnya berapa, ininya berapa gitu. Jadi menurutku ya biasa aja tuh, aku yakin dia nggak bakal dengerin juga kan orang itu siapa. Dan akhirnya ternyata aku dengar berita pacarnya dia itu nikah. Akhirnya dia galau. Terus aku lihat di berita nikahnya, wah jadi nikah sama dia nih. Terus lihat, lah kok bukan gitu. Wah berarti dia kayaknya dimainin doang gitu. Akhirnya terus aku dengar temennya dia model juga sering cerita juga ke aku, ternyata kontras. Oh dia ini mah nggak gini, dia tuh pakai ini biar dideketin gitu-gitu. Terus kan kalau udah dengar cerita Pake gitu apa tuh pakai yang pokoknya yang dari yang tidak dikasih sang pencipta lah, pokoknya di luar lah. Iya. Nah aku tuh kan kalau udah ngobrol Kebanyakan gitu orang pakai kayak gituan gimana ya? nggak ngerti. Nah aku kalau udah ngobrol ke arah situ, aku biasanya ya udahlah urusan dia gitu, maksudnya percaya nggak percaya ya udah gitu, ya udah itu urusan dia sama yang di atas nanti gimana, pokoknya udah stop, nggak usah dilanjutin, itu udah urusan hak dia tuh mau ngapain. Kalau kita di sini ngomongin dia malah jatuhnya kan nggak bagus kan. Iya benar. Ya udah itu urusan dia aja. Kalau kita ya udah, Jadi sampai banyak ternyata dia punya banyak musuh juga gitu. Cuma kan nggak tahu ya, maksudnya ya udahlah itu circle lu gitu. Itu apa, gue tuh nggak punya hak untuk intervensi atau ikut campur urusan kalian gitu. Ya udah. Tapi itu kalau orang yang pakai kayak gitu tuh apa ya? Aku nggak ngerti ya. Mungkin dia kayak nggak pede, atau menurut aku mungkin di dunia kayak gini kita bohong ya kalau nggak percaya kayak gituan. Karena emang banyak juga. Iya, soalnya banyak juga ya contohnya. Beberapa teman aku juga kan ya model. you know lah ya. Maksudnya enggak, ya banyak lah teman aku nggak di kalangan model aja. Kamu kalau udah kenal aku aneh deh. Kita bisa nggak berhubungan, maksudnya nggak hubungan, nggak kontekan sebulan. Tapi ketika aku lagi kangen, bisa tuh ngomongin. iya. Aku paham. Aku kayak gitu orangnya. Aneh ya sifat aku. Model itu kan erat ya, maksudnya sama dunia entertainment gitu ya. Kayak ngomongin soal kasus yang tadi tuh temanku, dia pacaran sama entah inilah entah itulah. Nah kalau kayak Rani sendiri, Rani ini kan dunia modeling terus erat banget sama entertainment yang kayak tadi kita bahas. Rani pernah nggak sih kayak misalkan mungkin jalanin relationship sama seorang siapa gitu, atau public Artis figure gitu maksudnya. Iya bisa dibilang Public mungkin figure public banget figure gitu. nggak public figure ya, mungkin selebritis kali ya, maksudnya yang sekelas dia udah dikenal beberapa orang, banyak orang ya. Jalanin relationship ya? Enggak pernah atau mungkin kayak pernah atau mungkin kayak yang aku pernah ditunjukin tuh sama si temenku yang tadi aku ceritain di off the record itu, dia tunjukin tuh, di DM mama ini dan checklist biru lah ibaratnya kayak gitu kan. Nah aku tuh kayak ini kan orang udah punya istri gitu. Kalau maksudnya kalau sekelas dia ya, dia juga female DJ kan. Nah Rani juga female DJ gitu. Mungkin Rani pernah nggak sih kayak di DM, mungkin pernah diajak ketemu jalan bareng, atau bahkan mungkin sampai kayak check in gitu? Dia apa tuh? Itu di mana, di Line? Enggak, dia pakainya ini kan, gitu kan. Pakai apa? Pakai akun palsu maksudnya? Enggak. Dia ya gimana gitu. cerita awalnya? Jangan dong, yang ini kayaknya bahaya deh. Aku tuh, kamu tau gak sih? Aku tipe orang yang gue nggak mau sebenarnya. Gue nggak mau nyebutin nama dia. Gue nggak mau gue dibilang deket sama ini karena gue nggak mau dibilang pansos. Gue tipe orang. It's okay, aku paham. Sampai gue punya temen yang lu tuh bisa pansos lo dari dia, lu bisa pansos dari ini. Gue tuh orangnya nggak mau kayak gitu. Dia itu awal ceritanya gimana? Tadi tuh gimana awal kenalan? Gue emang sering ketemu dia juga. Oh iya. Gitu. Awalnya maksudnya gimana? Maksudnya kan pasti ada kayak pertama perkenalannya itu gimana sama si selebritis siapa gitu misalnya. Nah itu awal kenalannya gimana? Awalnya dia DM duluan. Terus ada beberapa yang kayak aku lagi ada acara apa, kita ketemu, akhirnya kita pernah janjian bareng, jalan bareng, makan. Ya udah akhirnya asik ya gini-gini. Udah gitu. Ya udahlah, terjadilah gitu sesuatu yang diinginkan gitu kan. Oh berarti kamu pernah having sex sama selebriti gitu? Pernah. Oh ya? Pernah. Oh oke. Maksudnya kamu emang tipe yang kayak Gue pernahnya pede banget gitu kan. Iya berarti nggak apa-apa kalau itu valid. Emang maksudnya kayak pede yang bener-bener pede gitu, kayak oh ya udah pernah.
Sering berarti maksudnya ada beberapa kali atau kayak cuma si dia doang nih? Beberapa kali. Oh ya? Mm-mm. Wow, sama siapa aja? Beberapa kali siapa dong? Kayak- Ya ada. Nanti aku kasih tahu kamu deh. Oke. Pokoknya ada. Ini hitungannya maksudnya beberapa artis lah ya. Hitungannya. Beberapa kayak dia gitu kan. Kita sering-sering ya begitulah ya. Iya, kamu pernah having sex juga sama dia? Serius? Anjir. Serius. Iya, oke. Ini kayaknya seru nih ngobrol ini. Karena Rani, Karena dia orangnya bikin penasaran ya. iya. Dan maksudnya gini, kalau Rani sering apa ya? Sering beberapa kali tidur sama selebritis itulah. Itu emang dari Raninya sendiri atau dari dianya? Apa ya? Kok aku sore kayak apa gitu. Aduh. Karena emang ya aku seneng aja. Wow. Gila ya. Jadi Rani punya list. Gresek gimana sih? Suara apa sih ini? Pakai dulu coba Gak nanya. nyaman sih, anjir gini gak nyaman sumpah. Tidurnya duduk ya. Sebanyak itu Rani. Beberapa kali tuh Beren? Sama dia beberapa kali. Kalau yang sampai pacaran, ada yang Ada juga sampai pacaran seriusan? sampai pacaran, sampai yang kalau mereka kan cuman having sex doang, sampai yang dibawa ke perasaan tuh ada. Oh ada. Sampai gitu. sakit. Hah, sampai banget sakit? rasanya. Iya maksudnya. Itu sih udah baper berarti kamu ya? Bapernya parah banget. Kan aku bilang aku tuh orangnya baperan. Baper parah. Buat aku tuh kalau udah baper parah banget sumpah. Parah banget. Makanya aku tuh nggak suka baper orang yang nggak mau, takut. Aku nggak mau dibaperin. Aku tuh sebutin itu, tau nggak sih? Aku Shit. sebutnya kayak misalnya kalau teleponan, sebutin itu kalau teleponan sama dia. Gila sih. Iya nggak sih? Wajar Kamu sih. kenal nggak sama dia? Enggak. Serius? Iya serius gak kenal. Iya. Makanya aku tadi tanya siapa sih, mungkin aku gak kenal. Gila. Rani DM Instagramnya. Jadi ada lebih dari berapa Ran? 10 ada? Ya lumayan lah kalau dikiloin. Shit. Ternyata Rani segitu. Ada yang the best gak dari mereka? Ya yang tadi aku bilang aku bucin parah sih. Bukan main yang enak. Itu yang tadi. Itu aku Bukan- gak tahu dia siapa sih? bukan Nggak, dia karena- selebritis. Bukan karena mainnya enak, tapi Dan karena memang sudah kebawa ke perasaan gitu ya. karena dibawa ke perasaan dan aku ngerasa apa ya? Ya udah aku nyaman sama dia, aku seneng. Ada orang yang menyampaikan tutur kata itu bikin kita tuh nyaman banget gitu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh seneng loh, lu support gue kayak gitu. Pokoknya aku tuh orangnya dibilang, kamu bintangnya apa sih? Sagittarius. Kerja keras ya nek. Harus Apalagi sih, gitu. harus. Agresif loh Pak Sagittarius. Iya gak sih? Kalau Gemini kan kalem-kalem. Lumayan agresif, cuma gue ada rasa malu. Maksudnya aku gak akan kepancing kalau gak dipancing gitu. Maksudnya Oh iya, harus iya, ceweknya betul. ya? Harus. Karena ada sifat pemalunya itu loh. Cuma aku tipenya sama kayak kalau jalanin relationship tuh memang yang harus benar-benar yang klop dulu gitu baru. Kalau enggak ya mending jalaninnya nggak usah relationship aja gitu. Kalau Gemini kan dikenalnya kayak genit gitu. Betul. Sebenarnya Gemini tuh nggak genit loh. Dia itu mungkin kayak aku ya, temen cowoknya banyak. Tapi itu kalau udah bucin ya parah banget sih. Oke. Jadi gimana? Aduh, Ternyata Rani itu gila itu ya. Kalau kayak temanku model tadi kan emang di DM doang gitu. Terus dia nggak berani respon. Mungkin karena nama artisnya misalnya terlalu besar gitu. Kalau Rani kan nggak tahu ya. Rani mah kalau penasaran tuh hajar aja. Iya, gimana ya? Karena Tapi kalau kayak mereka kan ibaratnya udah kelas papan atas gitu. Itu gimana ke hotelnya coba? Kan harus dikawal. Itu sih yang aku pikir tuh gimana? kan aku pintar. Gini nih yang bikin. Terus gimana? Ya udah, akhirnya sempet kayak sama-sama takut ya. Sama-sama takut. Itu di hotel tapi. Sama-sama takut ya. Udah gue mau sama lu mau sama gue ya udah gitu. Berarti
ini rada panas ya cuacanya. Apa gimana? Padahal habis hujan. Iya. Memang panas sih dari tadi. Dari awal record tuh langsung. Masa? Seng. Terus Nah. gimana? Itu maksudnya gimana? Maksudnya ketika dia tuh Sama dia. iya, kayak orang tuh pasti tahu nyapa dia ketika di hotel tuh, ih si ini gitu. Emang gak ada rasa ketakutan itu? Masuknya pasti nggak bareng-bareng dong? Apa bareng-bareng? Sebenarnya gini loh, kayak misalnya kamu artis terkenal banget. Kalau emang sensasinya nggak bikin orang pengen foto, kayak misalnya kan, kayak ini artis nunjukin kalau dia artis, nggak salah dong kalau orang-orang minta foto ya nggak? Kecuali kalau nggak mungkin lah kayak kamu udah benar-benar berusaha nutupin diri kamu, terus ada yang kayak ngejar-ngejar, Kak ini ya foto dong, nggak mungkin kan? Kayak misalnya dia udah pakai topi, dia pakai kacamata, dia pakai jaket, dia pakai masker, paling di dalam hati tuh cuma nembak kayak gini ya gitu ya nggak sih? Iya, paling gitu doang Ya ya. kan? Iya. Nggak mungkin kalau misalnya, kecuali kalau yang benar-benar dia natapin Emang muka, nggak bener-bener, salah dong gue iya. pengen foto sama lu, gue Iya, seneng biasa sama lu aja, gitu iya. kan. Gitu menurut aku sih ya, aku nggak bisa, persepsi orang kan beda-beda. Tapi kan ada yang kayak misalkan dia check-in tuh harus store KTP, store nama, Oh itu aman. Ini nih jago banget sumpah. Jangan dong, nanti aku dibilang kena, ya Allah, ntar aku dicariin sama orang-orang yang apa tuh, yang prostitusi itu. Oh, yang Gila. Aku sih nggak jualan ya. Iya. Cuman kan ya manusiawi nggak sih? manusiawi. Kan memang maksudnya selama ada apa ya, kaidah-kaidah yang dijunjung gitu ya. Dan daripada menjadi orang yang fake dan munafik itu, mendingan kan kita memang jadi diri sendiri dan apa adanya kan. Iya. Ya kan? Lebih baik gitu kan? Belum tentu yang nangkepin aja. Betul. Malah menjadi orang lain tuh susah banget, terus kayak ada rasa ketakutan sendiri gitu. Takut apa tuh? Public figure gitu. Ya udah gitu Ya, aja lah. sudah 1 jam ya. Oh ya, masa Iya, sih? nggak kerasa ya. Udah 1 Ternyata jam. kamu kuat ya. Iya, 1 jam 2 jam lah rata-rata. Kamu kuat ya ternyata. Karena gue mau tahu siapakah artis-artis itu, kita akhir aja podcast ini ya. Soalnya nanti artis itu nggak mau lagi. Aduh takut deh gue ketemu orang. Kayak penasaran nih, ternyata kayak gini loh. Tapi kita nggak sebut nama, aman dong. Aman, tenang aja. Jadi kayaknya Ran, mungkin kita karena kamu kan ditungguin pacarmu nih. Jadi Astaga, siapa pacar siapa ya? Kamu Jadi- jangan kayak gitu dong. Itu pacar orang. ya udahlah, anggap aja pacarmu gitu Iya, kan. malam ini. Iya, malam ini. Ya, Udah gitu dia nggak jadi di sini. Itu tuh orangnya tuh cuek banget. kalau nggak jadi gini aku nginep sini nih. Saya percaya gak sih dia tuh, aku tuh sampai aku ngomong ke dia, gue tuh suka lo sama lu. Terus dianya? Dia tipikal orang yang kayak bikin gregetan, tau gak sih? Kayak misalnya, lu tuh kemana sih, ada kabar? Gue tuh gak mau lu bosen. Brengsek gak sih kayak gitu? Gue tuh kalau udah sayang sama orang tuh gue gak ada kata bosen, aku bilang gitu. Jadi nanti pada saat aku udah cuek, ya tadi tuh aku cueknya, Baru tuh kayak tadi. baru dia kayak Ngambek. nggak terus ngambek, Cemburu-cemburu gitu ya. kamu sama siapa sih gitu-gitu. Iya. Terus aku sampai pernah bilang, aku tuh parah, aku tuh orangnya nggak bisa kayak gimana ya, nggak bisa kayak bener-bener lu tuh harus nahan nih, jadi cewek tuh nggak boleh gini. Aku tuh nggak bisa. Kayak sama dia tuh aku bilang, gue tuh suka sama lu gitu kan. Paham. Kalau lu nggak mau sama gue ya udah, jangan kasih gue tuh harapan gitu kan. Nanti pada saat gue udah ngejauh, lu nggak deketin gue lagi. Hah? Nanti dia bilang, gue nggak mau lu bosen gitu. Gue pengen sama lu terus, tapi gue nggak pengen ketemu tiap hari. Ya udah, gue nggak bisa. Aku bilang, Paham. gue pengen sama lu, gue ngerti lu. Ya udah ya jalanin gitu kan. Cuman dia, gue baru pertama kali kayak gini sama cewek. Gila, lu denger cowok, gue baru pertama kali kayak gini sama cewek. Kesannya gue tuh anjrit banget gitu kan. Gue juga baru pertama nanti kali gue lihat kayak pidana gini. gak nih ngomong anjrit, Enggak. anjay. Kan iya. Gue juga pertama kali ngeliat yang kayak gini nih, separah ini Irani ternyata. Wow gitu loh, Gimana maksudnya ya, gue tuh nggak bisa kayak. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya ada nilai plus Iya. gitu loh, bukan jadi orang yang faking gitu loh. Itu tuh bagus, maksudnya nggak susah, dan maksudnya jadi diri sendiri itu adalah suatu hal yang mungkin sebagian orang tuh nggak bisa gitu. Kayak dia tuh harus menjadi orang Makanya lain kenapa dulu gue nggak gitu. mau, kayak lu kenapa sih nggak kayak banyak model yang terjun ke dunia entertain. Nah gitu itu ya. tuh biasanya. Kalau gue jujur gue belum siap Belum di siap, dunia ya. kayak gitu, karena
dunia kayak gitu bohong kalau nggak banyak dramanya. Nah, Oke. banyak kalau dan gue nggak bisa, gue belum bisa itu. Gue bilang gue tuh ya udah gue kayak gini gitu, mau Iya, gimana. paham. Mungkin versinya kalau cowok mungkin kayak si Yang Lex ya, mungkin kayak dia kan ngomongnya bodo amat Apa gitu, ya, apa adanya kayak gitu yang Lex kan. tuh gila sih, apa adanya banget kan. Gue nggak mau kayak yang harus gue bla bla bla, gue nggak bisa. Ya paham. Kita kayaknya kapan-kapan harus ngobrol lagi Ran. Parah sih ini. Boleh. Ran ini seru banget, maksudnya diajak ngobrol tuh apa adanya, santai. Maksudnya ya jadinya kita kalau ngobrol kayak gini tuh ngobrol Iya, apa aja masuk gitu ya. Air jeruk kali ya. Air jeruk anget kali ya. Enak banget gitu ya. Iya benar. Banyak banget yang pesan air jeruk. Biar anget gitu. Siapa tahu nanti si pacar datang. Sini jeruknya nih. Iya sayang, sini kamu Buat tuh ya minum terus. pembukaan. Sumpah gue tuh pertama sama dia tuh nggak ada perasaan juga. Tapi karena emang nggak tahu deh, nanti kalau lu biasa banget tipe Iya. Ya percaya sih, maksudnya seorang Rani itu kan iya bukan tampang doang gitu kan, banyak faktor lain tuh yang membuat memang beberapa orang memang melihat orang tuh dari looknya, dari tampilan covernya kalau gitu. look itu lebih kayak aku nggak bisa ngelihat cowok itu ganteng apa enggak. Kayak cewek-cewek zaman sekarang tuh, tau gak sih, kayak aku tuh ketinggalan zaman banget kalau nongkrong sama teman-teman cewek aku, bahkan teman-teman cowok aku yang gila banget sama drakor. Oh, stylenya gitu ya. Maksudnya kayak mereka ngomongin artisnya, bahkan gue aja nggak kenal satu pun. Oh iya. Kayak siapa tuh yang paling ganteng tuh Lee Min Ho. Lee Min Ho itulah apalah kata Itulah artis iklan Luwak White Coffee. Lee Min Ho, iya. ya mungkin emang, cuman gue nggak ngerti, gue nggak suka nonton drama, gue nggak suka nonton kayak, gue lebih suka nonton apa ya, yang film-filmnya tuh emang greget gitu, kayak action gitu. Kalau Ya, drama-drama gitu tuh, aduh gue gampang baper gitu orangnya. Gue takutnya nanti Nangis gitu ya. gue pengennya nanti gue diperlakuin kayak gitu, gue gimana dong gitu. Paham sih, paham. Gue lebih baik menghindari hal-hal yang emang nggak bisa terjadi di kehidupan gue, ngerti nggak? Ngerti. Paham banget soal itu. Karena gue kalau udah ngeliat, aduh gue pengen dia kayak gitu. Dan gue tahu sifat gue tuh jelek banget. Kalau gue pengen kayak gitu, gue harus nemuin siapa dong cowok yang bisa memperlakukan gue sebagai wanita yang apa ya istilahnya? Ya yang apa adanya, lo mau gimana? Maksudnya kan kalau nonton drakor tuh lembut Oh, banget. iya, yang feminim. Iya. Ya, itulah ya. Kayak podcast ini kita akhiri dulu. Sampai di sini udah 1 jam lebih. Lain waktu kita harus ngobrol lagi dengan tema yang lebih parah. Karena Rani ini ceritanya banyak banget. Tema yang bisa dikulik banyak banget. Parah ya. Dan seru ternyata kan sama Rani. I love you. Thank you banyak ya Rani waktunya. Thank you banyak tempatnya. Pokoknya lain kali kita harus Harus ngobrol kayak lagi, gitu oke? ya ketawanya. Tawa yang mendesah gitu ya. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Terima kasih Rani, sampai ketemu lagi lain waktu ya. Semangat ya Terima demonya. kasih. Lo kok demo? Pas Demo. keinjek kakinya. Terima kasih yang sudah mendengarkan juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.